Chusin. Susit. Lagi-lagi Grok ini Grok. yang punya win rate bagus banget. Ya, Cloud. 9 game 8 win. 8 win. Cloud udah ditutup, itu pilihan yang sangat tepat. Dan mungkin kalau misalnya kita dengan melihat potensi dari CG sekarang, ada baiknya satu jungle. Apapun itu ya. Satu aja. Ya. Buat nge-trigger aja supaya nextnya pick 2 terawal dari BC itu bisa aja jungle. Takut kehabisan. Iya. Bisa jadi. Karena memang tipikal jungle sekarang sebenarnya kalau jungle tank itu lumayan kebaca sih kalau nggak Fredrin, Gwyn gitu kan, Baxia. Yang memang tipis berarti full hero untuk tank jungle-nya atau utility jungle. Tapi kalau assassin, pick rate-nya yang mulai turun. Udah mulai jarang sekarang yang Prayo langsung first pick untuk assassin. Iya. Sora dulu. Tapi kalau assassin yang memang bisa diperayo buat first pick-nya itu ya sekitaran nih Shin Lancelot lah. Iya, langsung udah lumayan jarang sebenarnya di first pick ya. Tergantung sih, kadang kalau misalkan ada yang power pick, ya itu beda lagi kasusnya kan. Tuh, kayak si kuat kan. Ya, kalau misalkan memang power pick, first pick ya itu kondisinya bukan karena memang hero itu bagus banget, tapi karena dia jago banget main itu. Makanya diambil duluan. Tapi untuk band yang terakhir, Yisan sih? Atau Yif? Menurutku If lebih better karena lawannya udah mid lane. Lawannya head to headnya seorang Ciku guys. Bisa, Yif. Tapi Karena kalau memang dia power- If, kemungkinan besar ada Varsha yang dipick. Cuma tetap sih early-nya tuh pressure dari Yif itu landing-nya kuat banget ya. Karena range-nya jauh dan skill-nya cooldown-nya cepet. Benar, bisa kiting meskipun udah di nerf ya. Kita tahu Mif dari Void Blast-nya sudah di nerf, tapi masih tetap menyakitkan dan ini terbuka sekarang. Dan besar kemungkinan akan langsung diambil juga oleh CG kalau mereka mau. Cuma Karena banyak- kalau tiber. tapi banyak juga yang lepas berarti ya. Iya. Gue sih Kalea juga masih ada. If enak nih. Bisa, Yif. Bisa, kalau memang mau Prayo ke Assassin ini Sansin ada. Udah gak ada Yuzong kok, lumayan enak. Opsinya banyak sebenarnya, tinggal terserah mereka nih gameplay seperti apa yang ingin mereka bawakan. Kalau PD dengan Assassin, Sunshine. Karena ini enable banyak ya. Mif. Yif juga sama kayak Grok menurut gua, pick or ban. Kalau misalkan memang gak mau dipakai ban, kalau memang lepas pick, benar-benar kerasa lah dari dua hero ini yang paling sering muncul dari banning sama kayak Chusin. Biasanya malah ditukar, Chusin tuker Yif. Menarik QE. Dan kalau ngelihat pick 2 seperti ini, kita lihat udah ada Hilda yang akan mengganggu jungle dan bahkan Baxia. Wah, ini udah terlihat harusnya Baxianya kan ada di arah jungler ya. Ini langsung kari gak sih? Iya, langsung Kari udah pasti jawaban. Pertama dia udah punya If, dia ditambahin Kari. Iya. Terus satu lagi, Kalea. Bisa, sama kalian pick off jadi lancar. Atau kalau misalkan memang gak mau kena tabrak di awal jungle, kayak jungle terakhiran aja. Soalnya masih ada kuncian Xbox menurutku bisa masuk. Ditambah lagi udah kepick kok di seberang. Ya, Jadi buat apa harus buru-buru? Ya santai aja ya kan. Dan ya memang salah satu marksman lah yang available setelah Cloud Kari. Mau diambil lu cowok pakai satu. Nggak apa-apa, nomornya sama-sama Kari. inisiator. masih kari kah? Atau Iya. dia tiba-tiba ganti ke matchup yang lain? Kari lah. Iya. Jelas dari dua ini kelihatan banget sih memang. Tapi Pas. pancingan juga sepertinya Om karena Parsha ya. Kari muncul, Parsha muncul. Ya, bisa di outrange dengan Parsha Lancelot di ban. Tapi apakah memang masih wise juga untuk penggunaan dari Assassin untuk CG Esport? Karena melihat Hilda yang sudah muncul, ini bisa saja membayang-bayangi terus-terusan. Assassin kalau memang dipick dengan mereka dan Leomord, ini masih ada kalau mau pakai tank atau ya tadi Xbox. Ya, karena true damage buat bakar Baxia ini enak banget di awal. Dan Baxia juga nggak boleh sembarangan masuk ke jungle ketika lawannya Xbox. Atau ya kalau misalkan mentok Alpha lah, kayak true damage juga. Cuma karena kemakan sama meta nih Om, jadi agak susah. Si Alpha ya. Iya, Alpha, Xbox pun menurut gue lumayan kemakan meta Om. Jadi kayak gak semua orang tuh jungle-nya bisa main Xbox. Dan Moskov. Oke. Moskov ini pilihan yang cukup oke. Matchup marksman sekarang ya, yang udah mulai diperhatikan. Ya, mungkin mengurangi efek split push juga. Ya, Bisa. Asalot mengurangi efek split push, tapi ngelihat Leomord yang sangat compete juga ketika ada Varsha. Gak masalah kalau menurut aku pribadi dengan catatan tadi kita udah sempat melihat adanya Xbox yang disampaikan ya. Ya. Tapi kalau Xbox dengan romernya, ini romernya harusnya menuju ke arah Cho dan Valence. Beberapa kali gue lihat kicknya masih ke arah yang salah. Dan mungkin harus lebih sabar Lim. Kalau memang range yang gak mengarah ke temennya, dibandingkan dia harus ngelepas source skillnya, ada baiknya setup posisi lagi. Ulang lagi aja kan? Ulang lagi aja.
Ya, Cici ban tapi bagus juga sih ban Cicinya. Karena ini bisa ganggu Yves nanti di akhir. Dan gue penasaran nih, kalau memang dari gold lane mau pakai marksman ya, ke arah mana nih marksman nih? Atau jangan-jangan dia main Freya gitu? Bisa juga kalau mau Freya. Oh, Granger. Pick off dibalas pick off nih. Bentar, kalau misalnya ini berarti dia Purify dong ya, bisa jadi ya, Purify ya. Kemungkinan besar iya. Iya, kemungkinan besar iya. Karena kalau nggak Purify ketangkapnya bukan cuma sama Chow. Kena Yves juga agak puyeng ntar. Kan di ujung real world-nya kan dia immobilize kan. Itu bisa langsung ditetes 2 kali 3 kali bisa hilang Granger mah. Yap, sekarang optional untuk EXP lane ini adalah Apu, ada Smack. Oke. Kalau mau coba dimainkan dengan CG Sport ya. Hati-hati sama Baxia aja sih. Baxia ini akan berat banget sih kalau misalnya nggak diatasi dari awal. Glue. Glue dan Joy. Oke. Hero-nya Gary. Ya, assassin ya masih ya. Tapi kalau glue kayak gini enak sih. Yep. Dibilang Purify yang dipakai sama Granger kayak akan lebih wasting gitu. Ya, lebih bisa dikejar juga. Belum lagi bisa ngejauhin kan Baxianya yang lagi mau mendekat dijauhkan dengan slam. Dan Arlot yang keluar. Arlot. Oke. Kombonya sebenarnya nggak ada yang terlalu masif ya, nggak ada yang terlalu gimana lah sama combo Arlotnya. Cuma landingnya nggak bakal berat sih menurut gua, bakal tetap sama-sama farming. Di turtle pertama bakal seru banget harusnya. Dan tank jungle itu diberatkan untuk turtle awal loh. Dia harus bisa setup, bahkan harus bisa unggul. Mau nggak mau ya. Dan Baxia lumayan susah nih kalau ketemu dengan Glue juga. Belum lagi secara kombinasi kalau memang gagal dapetin early game. Objektif untuk BSE. Late game jadi insurance mereka bakal bisa dimakan semuanya dengan Kari. Oke, mari kita menyaksikan apakah perwakilan dari Latam akan berhasil menaklukkan sang legenda dari Malaysia. So M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap. Ini dia ya pembuktian di Cider match kalah sama dengan gugur. Tapi best of 3 kawan-kawan, jangan lupa. Ini baru game pertama jadi masih ada chance untuk mereka berdua nanti bisa membalikan atau menyamakan kedudukan di game yang kedua. Untuk early gua rasa memang inilah yang akan dilakukan oleh Chow. Bahkan kayak semua Chow akan ngebukain vision, dia akan cari gold tambahan. Dan Granger, ntar kita lihat ya untuk emblemnya. Tapi gue suka banget pick Glue ini sih. Nah kalau mau Granger kita lihat dia pakai Festival of Blood ya. Ya. Tapi assassinnya tetap jadi bisa dibilang standar. Sustain di arah laning aja, masih punya damage juga. As long Rhapsody-nya kena semua. Catatan itu. Dan kita tidak melihat ada Flicker. Wah, tapi dikejar ke arah belakang. Oleh seorang Baxia masuk ke dalam dan kiri akhirnya masuk melakukan following up damage dan first blood Tata begitu saja. Menuju ke arah poin kill yang kedua tapi nampaknya nggak sanggup karena Orochi mungkin akan menjadi sebuah obstacle yang berat banget. Karena vengeance-nya akan bisa berkali-kali. Cuma pertarungan kali ini satu sama. Kehilangan Kara Romer dibandingkan kehilangan Kara Jungle tetap masih dirugikan oleh Black Sentence. Iya. Walaupun rotasinya memang di awal berani banget ya. Rotasinya cepat dan berani. Hati-hati Ciku. Ada flicker loh dari Stevie-nya nih. Yang beratnya apa sih? Menurut gue yang beratnya adalah satu. Purple-nya yang hilang dari seorang Baxia. Kalau misalnya orange-nya aja itu nggak masalah. Tapi kalau purple, Baxia-nya akan berat juga untuk ketika farming. Tapi Ciku sih berani banget. Gary masuk lebih dalam lagi. Mundur keluar dan banget Shin. Untungnya dia masih berada di level 3. Bayangkan itu di level 4. Sudah pasti Chico akan tenggelam dalam lautan. Tapi mentalnya kuat juga sih. Tadi dia paksa clear dengan darah gitu. Cuma pattern dari head on bush ini nggak terganggu sama sekali. Sementara lihat Valence bakal coba untuk dikejar di poke damage aja. Glue juga salah satu hero yang bisa berhentiin Baxia dari rodanya. Ya. Itu satu dan Glue bisa ngebuat Baxia ini jadi kena damage tambahan. Benar. Oke, kita bakal spread udah langsung rodanya langsung berhenti pasti. Ya, apakah akan hancur kali ini? Apakah mereka akan berantakan di arah turtle yang pertama? Karena setup ini diberikan untuk seorang Gary ini selalu baik dan lihat apa yang dilakukan oleh Glue. Coba untuk menaiki siapapun di depan sana. Orochi jadi pilihan utama. Dive in dari Gary-nya dan bahkan langsung ada Final Slash dan Retribution-nya gagal. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Glue. Double kill from Chico Case. Meanwhile di belakang mencoba untuk melakukan pemotongan sandwich gaming terhadap seorang Gary gagal dan bahkan tertangkap oleh Glue. I am Glue. Damage 1 tambahan. Carter on play. Gary. Mereka punya Chico, kenapa harus Gary yang turun tangan? Ini mau cari kill-nya mungkin. Dan hati-hati Amzik. Dia bakal dipok aja sebenarnya. Shin-nya nggak punya Villain Strike. Kalau punya tadi bisa jadi tuh.
ngebuang spell, tapi seenggaknya di bottom lane. Oke, The Wild Dragon ke arah yang salah kembali lagi. Valens, kita sempat sampaikan di awal kalau positioning The Wild Dragon yang mengarah ke yang mungkin tidak seharusnya. Ada baiknya set up position lagi dan itu bukan hanya sekali, Lim. Ya, berkali-kali ya dari sebelumnya juga. Dan Ciku. Dan lihat akhirnya jadi satu yang didapatkan oleh para pasukan Black Sentence. Karena mereka kehilangan roamer, karena mereka kehilangan power untuk menjaga Ciku dan tidak ada source skill untuk mengcover Ciku. Itu dia. Mungkin tadi dia mau flicker jadi ke arah sebaliknya, cuman flickernya nggak ke pencet atau cooldown. Miss mekanik lah bisa dibilang. Yep. Dan itu nggak sekali. Dan ingat Lim, Ya. ini decider match pulang. Kalau dia teruskan egonya seperti ini, masalah bisa berujung terhadap kepulangan dari CG Esports. Benar. Dari Siga item, kayaknya mau Sky Piston di item kedua. Selama tim fightnya dibawa ke mereka oke aja. Cuman kalau enggak bakal jadi rugi nih Om. Ya, tapi dia punya Sky Pierce ya, yang baru selesai juga. Dan itu dia tadi kayak mistake satu persatu dibuat oleh masing-masing pemain dari CG Esports. Oke, kita lihat Valens mundur ke arah belakang, bakal langsung Orochi. Vengeance yang sangat baik, berhasil mendapatkan 1 point kill, tapi Orochi terperangkap, tidak ada lagi jalan untuk pulang. 1 point kill dari Gary. Tidak boleh ada kesalahan yang diulang oleh seorang Gary untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Glupik yang sangat pintar setelah melihat ke arah Varsha dan tidak mungkin possibility-nya menuju ke arah Faramis kembali. Ini membuat Glunya bebas tenang. Lebih ke Baxia-nya juga sih. Dia bisa ya tadi stopin Baxia lagi roda kan. Itu lumayan enak loh. Itu cancel initiate karena rodanya Baxia stunnya lama. Jadi kalau kena itu bahaya banget. Dan sekarang setupnya akan berat sebelah. Karena tank jungle yang di awal kurang perform. Target mereka menuju ke arah Baxia. Bakal coba ditangkap Valens sosok dibalikin. dari Baxia. Ada Wild Dragon yang tepat. Akhirnya menutup jalan permasukan dari tim Black Celtics. Walau benar-benar mereka menukarkan dengan ada 1 buah Valens. Tapi ini cukup worth it. Dan sebaliknya Amzik free hit di arah belakang. Glue-nya terkena flicker, mau Buset. tidak mau akan coba di dive in. Amzik. One by one situation, tapi jangan lupakan dengan ada Sky Piercer yang menyala double kill di tangan dari Dom. 20 stack Sky Piercer. Ada baiknya mereka melepaskan Purple. Dan fokus menuju ke arah Turtle, mungkin lebih wise, tapi nampaknya para pasukan dari tim Black Santos masih mau lebih. Dan didapatkan oleh Ciku, untungnya. Untungnya tadi rodanya nggak nyampe ya. Kalau nyampe udah pasti langsung dimakan. Tapi Turtle bakal jadi bayaran yang harus diterima kayaknya sama Cigi. Oh enggak, di kontes? Oh, mau dikontes sama Retribution Carry! What a steal Turtle from Carry! Permainan yang agresif, lihat barter yang sangat berani. Gagah berani masuk di dalam para pasukan Black Sentence dan mereka berhasil melakukan steal terhadap Turtle. Wow, Gary, lagi pemberani tersebut dibimbing oleh legenda Malaysia Ciku guys. Oke, tapi ya mereka nggak dapetin kompensasi apapun dari Turtle yang didapetin kan. Atasnya nggak jalan, tangannya juga. Sementara ngelihat dari goldnya sekarang lagi dipegang oleh Sigi. Ya, dan CG juga mereka masih bisa lebih unggul lagi ya. Kita tahu permainan yang agresif biasanya dibawakan dengan Black Sentence, tapi CG Esports sekarang mereka berusaha untuk melakukan apa yang dilempar dengan Black Sentence. Mungkin seperti tadi kita lihat Amzik bahkan rela untuk ngebuang flickernya ke depan untuk bisa dapetin point kill. Tapi worth it. Worth it. Dengan ada posisi seperti itu mau tidak mau, sayangnya problem keuntungannya lebih maksimal kalau yang didapetin Granger. Dan ya glowing force untuk Ciku juga. Super aman banget. Tapi wow, CG Esports mereka jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan minor seperti yang kita lihat Way of the Dragon yang salah lagi. Oke, The Way of Dragon langsung fokus menuju ke arah seorang Granger, sudah terkena seorang Gary dan Angel Fine Beats menutup point kill dari seorang Doom. Lihat Gary mencoba untuk mencari jalan pulang, mundur ke arah belakang, sebuah jawaban dari buat manipulation. Gagal untuk menyelamatkan sosok dari seorang Gary. The best thing yang bisa dilakukan oleh Ciku guys dan juga kawan-kawan. Tapi lihat di arah top lane, Kari dengan sangat bebas melakukan push, solo push terhadap Black Sentence. Mereka kehilangan kendali atas manajemen wave di arah top lane. Dan mungkin ini akan menjadi kehilangan kendali manajemen wave di arah bottom lane. Kenapa? Karena topnya tetap berjalan. Dan kalau Turtle mereka paksa team fight dan mereka gagal, team fight ini akan dimenangkan oleh CG Esports. Betul, apalagi objektif dari Kari juga di awal secepat-cepatnya bikin Trinity kan. Jadi nggak perlu untuk join dulu, dia fokus dulu ke itemnya. Bahkan kalau sekarang udah mau join pun menurut gue udah bisa nge-deliver damage yang lumayan nih. Ya. Dari Amzik dia udah jadi 2 item kan. Dan Valens punya target yang enak, tidak ada Purify dari seorang Doom. Itu satu target yang utama. Dan Ciku, power poking dari Eve dimanfaatkan dengan sangat baik kali ini. Yap. Oke, memang item yang lagi naik down kita tahu ya. Item seperti Genius One dan juga... Lightning Treasure. Iya, Lightning Treasure. Tapi Geniusnya udah di tangan dari Gary. Jadi Ciku nggak harus gunain itu lagi. Dan meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Black Sentence mereka kebingungan. Dengan manajemen wave balik lagi. Ini yang dimainkan oleh CG Esports.
Ya, laningnya ya. Iya, laningnya bagus banget. Karena memang mereka juga yang punya power untuk far lane ya. Sementara Turtle udah mulai di setup, visionnya udah mulai kebuka. Oke, vision terbuka, tapi lihat di depan sana ada siapa? Ada Glue. Dijauhin. Menangkap karena Jum, dapatkan retribution dari Gary berhasil menutup point kill. Wah. Dari para pasukan Black Santos, mereka akan kehilangan satu member. Orochi masuk terlalu dalam. Apa yang diberikan oleh seorang Amzik tidak bisa dibendung oleh seorang Baxia. Flicker bahkan harus digunakan dan satu pasif terakhir meledakkan seorang hide on bush. 2 point kill menjadi bonus dan Turtle, perfect Turtle didapatkan juga. Tapi Amzik Berhasil dia harusnya bertahan karena ada satu pasif yang pecah. Membuat Hildanya tidak bisa berhasil mendapatkan point kill. Tidak ada pertukaran. Apa yang dilakukan Ciku guys, tapi lihat poking power damage dan di depan sana Gary. Flicker. Hampir saja Oh, bisa keluar. menutup point kill. Tapi Gary bermain lebih sabar. Wise decision menurut gua itu. Untuk dia tarik lagi keluar, nggak memaksakan point kill terhadap seorang Shin. Tapi Ciku terbakar, sayang banget tadi letalnya nyala. Ada burn damage yang cukup ternyata. Sementara lihat Valens, dia nggak kasih kendor, Gary juga masuk. Oh, dicuri. retributionnya dapat. Dapat. Dapat dicuri. karena visionnya jelas. Visionnya dapat, dapatin orange buff. Dan kali ini dengan power dari Baxia jungler di arah early game, itu pupus sudah. Level DV jauh banget sih. Pupus sudah kali ini. Early power dari Baxia. Sekarang udah menuju ke item ketiga juga dari Gary. Dan gue ngerasa memang dari teman-teman CG Sports ini magicalnya kuat ya. Ditambah dengan Genius One-nya si Gary tadi. Jadi hati-hati nih, Radiant aja kayak menurut gue belum cukup untuk sekarang. Ya masih belum bisa nahan karena Holy Crystal yang selesai belum lagi masih mungkin akan ditambahin lagi dengan item magic yang lain yang membuat power dari Gary seharusnya masih belum bisa ditampung nih untuk di awal-awal. Karena dengan 3 Radiant seperti ini juga cukup memudahkan sebenarnya untuk Amzik. Karena Amziknya ya selain dari physical damage dia juga true damage. Iya, Trinity-nya cepet juga nih menit 9 tadi kan kurang lebihnya. Sama kayak tadi Sing tadi ya. Iya, dan pick of power kuat. Dia bareng sama Chow. Siapapun gue rasa yang di-kick sama Chow ini bisa di-burst. Selesai. Ya, kalau memang masih kurang ada Gary juga. Jadi damage dealernya ini bukan cuman dari Amzik. Banyak nih damage dealernya. Dan itu yang paling penting. Sekarang Lord muncul. Setup yang harusnya dimulai oleh CG Sports akan segera kita lihat. Wah, udah Holy Crystal om. Ditambah lagi mungkin menuju ke arah Blood Wings. Ini akan sangat panas. Aduh, membuat sosok dari Hide on Bush ini nggak bakal bisa nahan damage ya. Itu dia Blood Wings Ya. baru selesai. Dan bisa di-setup oleh CG Esports secara mungkin magic powernya mereka udah powerful banget nih. Mereka tinggal nabrak-nabrak juga. Dan kalau setup Valens bersih, Weatrega menuju ke arah sosok seorang Orochi menjadi poin kill yang sangat mahal. Tapi lihat di Gary, sana Gary. level 15 Gary. Terlalu kuat tapi jangan lupakan. Dia masih melawan seorang Granger dengan memiliki satu Sky Piercer. Dan membuat dia harus tenggelam di depan sana. Tapi untungnya Amzik masih free. Siapapun yang akan masuk ke dalam bakal dilahap sama Amzik dan juga Valens. Gary level 15, 5 level. Jauh banget, instant kill sudah pasti. Sudah pasti. Yap, dengan retry-nya tadi kan dia menang dari movement speed. Damage yang ekstrim sekali tadi dari Joey-nya. Karena magical power-nya gede. Dan Valens mau cari. Dapat ke dia. Surprise! Kaget! Langsung mengejutkan Waduh, para waduh, waduh, pasukan waduh, dari tim Black Sentence. Tapi yang ternyata yang terkejut bukan hanya yang ada di dalam in-game tapi juga di penonton arena. Membuat para pasukan dari Black Sentence kali ini lumayan deg-degan. Minus 1 jantung. Yap, untungnya nggak ada follow up damage ya. Dan tadi Valencia hampir dimakan loh sama Doom. Karena damage dari Doom juga udah lumayan sakit, udah lumayan terasa. Dengan penetrasi item yang udah jadi nih, Malefic, Hunter. Dia langsung menuju ke arah Blade of Despair juga make sure damage-nya cukup. Untuk menumbangkan siapapun yang ada di baris depan. Ya. Lihat langsung ada Orochi tapi Flicker. ternyata gagal untuk mendapatkan Yetri karena masih ada Flicker. Sama-sama Flicker, tapi jujur power Flicker dari Glue sama dari seorang Arnold ini beda jauh, Lim. Arnold butuh banget Flicker untuk dalam momentum seperti ini. Benar, untuk clean sheet ya. Iya jauh, jadi dibilang worth it cuma perbandingan Flicker sama Flicker. Tapi sebenarnya yang membutuhkan Flicker lebih penting itu Orochi dibandingkan Yetri. Oke, tapi sekarang harusnya masih bisa defense. Karena memang mereka punya scene juga gitu kan dari high ground defense yang lumayan kuat. Sementara dari CG paling dia akan nunggu nih untuk nge-trap di bagian depan. Ya balik lagi, Valens X Amzik ini bakal bisa makan siapapun, even itu sampai Baxia. Setuju. Gue rasa masih tetap bisa. Karena apa? Perbandingan level. Itu penting satu. Dua, perbandingan item. Jadi itu bisa bilang kenapa sebenarnya memang agak sulit Baxia di commit ya kan. Tapi dengan perbandingan level dan gold seperti ini om, udah pasti kayak iya, apalagi biasanya Baxia kalau menang di awal bisa nge-raid kan. Iya. Bisa ngambil-ngambilin jungle musuh nih. Nah sekarang Baxianya yang benar-benar kayak gak dibiarin keluar dari wilayahnya Baxia.
Dan gagal dari awal. Dan gagal di early itu dia kayak dia kena first blood juga tadi. Ada pertukaran di early game. Rom tukar dengan jungle. Yang membuat akhirnya Black Santos harus sabar dulu. Dan ya ini harus menunggu biar Doom-nya juga punya posisi yang bagus. Naikin stack lethality-nya. Baru mereka coba untuk menangin fight dari sana. Kita lihat kalau ngomongin karena Doom dia udah maksimal banget sih. Dengan saat ini posisi dia dapetin tadi satu stack lagi, 10 stack lagi. Yep. Itu udah maksimum yang bisa dilakukan. Cuma problem dari Doom ini dia nggak pakai Purify Om. Jadi kapanpun bisa di pick off Om. Dan hati-hati ketika Gary yang masuk ya. Kayaknya memang benar harus counter setup sih dari Black Sentence ini. Dan menurut gue salah satu yang wajib banget gak kena kick itu ada di Orochi loh. Ya. Cuman Orochi bisa balikin keadaan soalnya dia yang punya sisinya kan. Yes. Kalau dia kena kick duluan, Baxia enggak itu nggak bisa backup. Paling dia cuma bisa cancel satu. Itu alasan tadi aku sama Lim bilang kalau misalnya flicker di tangan Orochi lebih penting dibandingkan di tangan Yetri. Yetri cuma initiate doang Lim atau nggak kabur. Orochi bisa game changing. Benar. Dan sekarang Gary bakal kejar stun. Oke, bakal mundur ke arah belakang tapi lihat apa yang dilakukan Valens hanya mirroring. Dia tahu positioningnya. Oke, tapi flicker for defensive dari Doom telah dikeluarkan. Valens masih bertahan di depan sana, informasi didapatkan. Tidak ada flicker dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Gary. Meledak! Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka kehilangan damager mereka yaitu Granger tapi tertangkap oleh Glue. Di depan sana para pasukan dari tim Black Sentence belum berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim CG Esport. Tapi satu persatu Ciku poking damage power dan lihat. Tidak ada jalan untuk pulang para pasukan dari Black Sentence. Mereka kebingungan untuk bisa menghadapi para pasukan dari tim CG Sport. Mau tidak mau cuma Feder Strike yang bisa menetralisir. Tapi itu tidak bisa terlalu lama. Karena Amzik masih mau lebih. Masih dimajuin kak. Flicker! Amzik momen! Berhasil mendapatkan wipeout. Tapi tidak bisa melakukan endgame karena 3 detik lagi. Doom akan muncul ke Land of Down. Oke, objektif mereka akan bertukar kali ini. Bukan endgame tapi Lord bisa dieksekusi. Seenggaknya Black Sentence mereka masih punya nafas. Dengan respon tim mereka, kontes Lord mungkin bisa terjadi. Yep. Doom dengan Rose Gold sekarang Om. Ya tapi ini real banget. CG Sport tabrak gaming. Tabrak gaming. Mereka nabrak masuk dan kita melihat Gary itu sampai rela loh. Nuker apapun juga tapi dia tumbang. Ya. Padahal kita tahu di sini Gary juga dibutuhkan karena level dia kan yang tertinggi kan. Kalau sampai dia tumbang, share experience ke lawan itu kan lebih cepat lagi untuk bisa ngejar. Dan mungkin tadi kalau bukan karena Ciku yang menutup point kill, itu akan rugi banget sih Lim. Ya. Itu kalau Ciku nggak dapetin point kill ruginya setengah mati. Karena itu akan bisa dibalikin kanannya. Dari Yetri udah miss kan? Dia Iya, naikin Yetri ke atas udah miss. Hilda. Tapi larinya Hilda tuh lebih cepat daripada lemparan glue-nya. Makanya kayak oke, Hildanya selamat, posisi dari glue-nya jadi jelek, belum lagi ada final slash, tapi sekarang Lord mulai di setup head on bush. Oke, bakal coba dipaksa maju ke depan. Lihat Hildanya bakal coba untuk mengganggu seorang Amzik, tapi damage dari Amzik masih terlalu besar. Gary fokus menuju ke arah seorang Troop. Hilang begitu saja, meledak. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Black Sentence, mereka kehilangan 3 membernya. Gary masih mau lebih, lagi for wipeout. Tersisa 1 orang. Member yang tersisa Yahil Twiddle dan Well Dragon Red Flickle. Pistol dulu kali bos. Menutup game mereka yang pertama. Akhirnya Valens freestyle dulu bosnya. Berhasil mendapatkan point kill dari Hilda dan berhasil mendapatkan game yang pertama dengan one-sided. Yap, closingnya begitu rapih tadi. Memancing Black Sentence untuk keluar dari base-nya mereka. Untuk kontes ke arah Lord-nya. Dan itu semua berhasil. Gary, targeting yang sangat-sangat maksimal membuat siapapun yang ketempel pasti tumbang. Wah, tapi benar-benar sangat menabrak sekali. CG Sport